Halo semuanya, selamat datang kembali di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita mengobrol seputar para superhero Indonesia, para jagoan-jagoan Indonesia. Dan sekarang kita akan membahas sebuah tim superhero dari Scalar Universe yang bernama Sayap-Sayap Garuda. Oke, channel Jagoan Kancil masih dalam segmen Scalar Week, di mana selama 7 hari berturut-turut, aku akan terus-menerus membahas seputar Scalar Universe. Dan di hari keempat ini, kita akan membahas tentang tim superhero yang bernama Sayap-Sayap Garuda. Ini sudah pernah aku singgung beberapa kali di video-videoku yang sebelumnya ya. Di video sebelumnya aku sudah cerita kalau di Scalar Universe itu terbagi menjadi 3 dimensi dunia. Pertama, dunia atas, tempat tinggal para dewa, dunia bawah, tempat tinggal para raksasa, dan dunia tengah itu adalah tempat tinggal para manusia. Dahulu kala, ketiga dunia ini terus-menerus berperang sehingga menyebabkan banyak sekali kehancuran. Tapi pada akhirnya, setelah semua peperangan selesai, pintu masuk antar dunia pun akhirnya disegel rapat. Semuanya disegel agar tidak ada para penghuni dari dimensi dunia lain yang akhirnya masuk ke dunia manusia. Lalu ribuan tahun kemudian, seiring berjalannya waktu, segel yang menutup pintu antar dimensi ini mulai melemah. Semakin lama, mulai melemah. Dan para manusia pun mulai kembali merasakan gangguan-gangguan dari dimensi astral yang berasal dari dunia lain. Karena itulah para manusia akhirnya membentuk sebuah organisasi internasional untuk mengatasi masalah ini. Dan organisasi ini bernama Wings of Angels. Organisasi ini memiliki banyak cabang di seluruh penjuru dunia. Dan di Asia Tenggara, mereka memiliki cabang yang bernama Garuda. Pemimpin Garuda adalah seorang pria bernama Eka Laya. Garuda memiliki banyak sekali anggota yang memiliki kemampuan khusus, dan mereka ditugaskan untuk menjaga setiap wilayah di Asia Tenggara dari gangguan-gangguan astral. Tiap negara memiliki pasukannya sendiri, dan di negara Indonesia, yang bertanggung jawab adalah pasukan bernama Sayap-Sayap Garuda. Sayap-Sayap Garuda memiliki banyak sekali anggota, dan setiap anggotanya ditugaskan untuk menjaga setiap provinsi dari seluruh pelosok Indonesia. Jadi setiap provinsi ada wakilnya sendiri, dan sampai sejauh ini sudah ada 5 orang anggota Sayap-Sayap Garuda yang disebut di komiknya Scalar Comics. Dan yang paling pertama disebutkan adalah Agen Natuna. Kalau dari namanya udah bisa ditebak ya, mungkin kemungkinan dia adalah anggota Sayap-Sayap Garuda yang ditugaskan untuk menjaga Provinsi Kepulauan Riau. Sayangnya tidak banyak yang diketahui tentang agen ini, karena dia memang belum pernah muncul di dalam cerita. Dia cuma pernah disebut sekali di dalam komik Vault. Eka Laya diceritakan nyaris menghubungi Agen Natuna untuk menghentikan pertarungan antara Vault dengan Wijalita di Kepulauan Seribu. Masih belum jelas kenapa Eka Laya malah menghubungi Agen Natuna untuk menyelesaikan masalah di Kepulauan Seribu. Karena secara logika, bukannya lebih tepat untuk menghubungi agen yang bertempatkan di Provinsi DKI Jakarta. Karena kan lebih dekat kan. Sementara dari namanya, Agen Natuna kemungkinan ya berjaga di Kepulauan Riau. Agak jauh sekali kan. Kalau menurutku, ada kemungkinan kekuatan yang dimiliki oleh Agen Natuna ini dinilai sebagai kekuatan yang paling tepat untuk mengalahkan Wijalita, si monster api. Dari sini kayaknya kita bisa berteori ya, kalau kemungkinan kekuatan Agen Natuna ini adalah kekuatan yang berdasarkan dari elemen air. Makanya dia dianggap mampu untuk mengalahkan Wijalita, si monster api. Jadi ya, awalnya Eka Laya berniat untuk menghubungi Agen Natuna. Tapi pada akhirnya, monster api Wijalita malah menghilang. Sementara Vault sendiri dipukul sampai terpental jauh ke ujung kulon. Akhirnya, Eka Laya malah menghubungi agen Sayap-Sayap Garuda yang bertugas di sekitar ujung kulon. Dan dia adalah Agen Badak, seorang agen dari Sayap-Sayap Garuda yang ditugaskan untuk menjaga Provinsi Banten. Agen Badak memiliki postur yang tinggi dan besar. Dia juga dikenal dengan kekuatannya yang luar biasa, sampai-sampai nyaris mustahil untuk beradu kekuatan dengannya. Selain itu, dia juga memiliki sebuah kemampuan istimewa. Di saat Agen Badak mencapai tingkat tertentu pada sebuah pertempuran, dia dapat berubah bentuk menjadi manusia badak. Dalam wujud ini, tubuhnya menjadi jauh lebih besar dan jauh lebih kuat. Kulitnya berubah menjadi sangat tebal, membuatnya sulit untuk ditembus senjata manapun. Selain itu, di kepalanya juga tumbuh sebuah cula yang tajam dan kuat dan sangat berguna untuk menyerang. Selain Agen Natuna dan Agen Badak, ada juga agen yang bernama Manguni. Nama asli Manguni adalah Gina,
dan dia adalah anggota sayap-sayap Garuda yang ditugaskan untuk menjaga Provinsi Sulawesi Utara. Diceritakan dulu, Gina memiliki saudara kembar yang bernama Gino, dan Gino ini adalah orang yang terpilih untuk mewarisi kekuatan Manguni. Tapi pada suatu hari, Gino meninggal, dan pada akhirnya, Ginalah yang mewarisi kekuatan Manguni selanjutnya. Dengan kekuatan Manguni, Gina mampu mengeluarkan proyeksi energi kuat berbentuk burung hantu berwarna hitam. Energi ini bisa digunakan untuk banyak hal, untuk menyerang, terbang, dan sekaligus melindungi diri dari serangan musuh. Nah, selain mereka semua, ada anggota sayap-sayap Garuda yang bernama Agen Sakti. Tapi berbeda dengan agen-agen lainnya, Sakti tidak ditugaskan untuk menjaga provinsi tertentu. Sakti memiliki posisi khusus, tugasnya jauh lebih berat daripada agen-agen yang lainnya. Kenapa? Karena dia ditugaskan untuk menjaga seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Diceritakan, Sakti adalah seorang pemuda yang berasal dari Kalimantan. Tubuhnya sangat kuat dan dia juga memiliki indera yang sangat tajam. Sakti memiliki sebuah kemampuan yang luar biasa. Dia dikenal menguasai semua cabang ilmu silat yang ada di seluruh pelosok Nusantara. Dan meskipun wajah Sakti masih terlihat muda, sebenarnya umurnya sudah sangat tua. Sampai-sampai tidak ada yang tahu berapa pastinya. Yang jelas, menurut kabar burung, Sakti sempat terlibat pada Perang Jawa yang terjadi pada tahun 1825. Ya, tidak ada yang tahu pasti berapa umurnya. Dan kalau kabar burung itu benar, bagaimana bisa dia tetap hidup dan kelihatan awet muda sampai zaman sekarang? Ada banyak sekali misteri yang mengelilingi Sakti. Identitasnya tidak ada yang tahu. Bahkan, nama Sakti yang dia gunakan pun bukan nama aslinya. Nah, tokoh Sakti ini akan diangkat menjadi sebuah series live action, bagian dari Skylar Cinematic Universe. Dan teaser untuk seri Sakti akan dirilis di acara Skylar pada tanggal 29 November jam 7 malam. Selain merilis teaser, Skylar juga akan mengumumkan nama aktor yang terpilih untuk berperan sebagai Sakti. Oke, itu tadi adalah anggota sayap-sayap Garuda yang sudah pernah muncul di Skylar Comics. Sebenarnya sih masih ada satu lagi ya anggota sayap-sayap Garuda yang lainnya. Dia adalah si ahli panah, Mata Elang. Tapi, Mata Elang memiliki tugas yang berbeda. Dia ditugaskan untuk memimpin para prajurit rahasia di dalam sayap-sayap Garuda, sebuah unit khusus yang disebut sebagai para elang. Nah, para elang ini akan aku bahas di video selanjutnya. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Oh ya, buat kalian yang tertarik pengen beli kaos Sakti, kalian bisa hubungi Jago Bumi, karena dia yang jual. Kalian bisa cek DM ke dia di Instagram. Gimana sih cara pesen dan beli baju ini? DM dia ya. Video kali ini cukup sampai di sini dulu. Buat kalian yang suka dengan konten seputar superhero Indonesia seperti ini, silakan klik subscribe ke channelku. Jangan lupa juga cek sosial mediaku karena di sana aku bahas banyak hal seputar para superhero Indonesia ya. Sampai jumpa di videoku yang berikutnya. Bye bye.